Kita punya ada dua alat, di situ ada blender, kemudian ada air panas. Itu yang saya maksud, bagaimana kalau yang belum bisa langsung begini ya sambelnya sing enak. Jadi nanti macam-macam dibuat campuran terancam, kita kan sudah biasa dengan terancam itu ya. Jadi betul, kemanginya tetap boleh, yang ininya ditambahkan. Tetapi karena kelor itu mempunyai kemampuan yang jauh lebih kuat dari tanaman lain, ini tidak boleh banyak-banyak ketika mentah. Jenengan misalnya semangkok kelor bobor, niku tidak akan dijumpai informasi mabuk kelor. Tetapi kalau semangkok niku pekat seperti jus alpukat, tetapi dia dari kelor, mabuknya bisa mabuk banget, nggih. Seperti mabuk dari niku napa naik kapal ngoten niku. Sampai ndak kuat bangun, muntah ngoten. Ya meskipun itu saya bilang detok, tetapi jangan yang membuat trauma. Nanti kapok ndak mau lagi ya, jadi takut. Itu yang kita harus hindari. Nah, baik, niki kita punya dua alat. Ibu-ibu, adik-adik bisa nanti membantu, tapi saya terangkan dulu. Kita mau membuat jus. Jusnya saya mau kita punya buah-buahan, ada nanas, timun, bengkuang. Boleh campur semua, tambahkan ini. Niku kalau dicampur begitu, ininya juga cuman sedikit, enggak banyak. Jadi segini banyak ini untuk sekampung. Tidak kita, Masya Allah. Pokoknya kalau mentah sedikit dan rutin tadi itu hemat banget nih kayaknya ikatus iklan. Tapi enggak bisa satu hari. Artinya harus menjadi kebiasaan setiap hari, barulah akan muncul sehat itu. Jadi keluhan apa saja? Yang paling disepelekan, keluhan yang paling disepelekan dan sepertinya belum pernah dibawa ke dokter. Nah, itu misalnya adalah kaki pecah-pecah. Bisa dicek. Nanti ya dicek semuanya, kakinya pecah-pecah atau enggak. Nah, itu krimnya mahal. Krimnya dibelikan krim mahal, tapi enggak jamin kemudian selesai. Yang kalau dari pengetahuan saya itu karena kekurangan nutrisi sehat. Nutrisi sehat dari yang mentah begini. Nanti jenengan kalau rutinkan, bisa indikatornya dari kakinya jadi mulus lagi. Mangke monggo dirutinkan. Setelah dipakai blender, ibu-ibu harus kreatif. Sebagian ampasnya taruh di kulkas, dipakai untuk penyegar, dipakai untuk masker. Nanti rasakan. Foto before after tantangan mangke bisa. Beneran. Betul. Kulit kusam betul, sangat. Nanti karena nanti itulah ya memang ilmunya di situ. Pokoknya mentah, jangan nanti bobor kelor jadi masker. Salah. Dimasak, betul. Jadi betul, bukan rusak total, tetapi khasiat obatnya menjadi sangat berkurang. Nggak tahu jadi sepertiganya atau jadi seperempatnya, ngoten. Jadi niki nggih, mangke kalau misalnya semuanya dicampur juga monggo sesuai selera. Kalau hari ini saya sarankan ibu-ibu supaya tahu atau sudah bisa menebak. Nanas kelor, bengkuang kelor, timun kelor, mana yang kira-kira paling enak? Paling disukai mana? Ya, jawabannya memang itu ya. Kalau seperti itu ya udah kita nggak, kalau sudah tahu nanti yang paling enak akan adalah nanas sama kelor ya. Jadi ada juga yang kemudian memblender kelor ini pakai air kelapa. Jadi cara lain lagi supaya enak. Jadi kalau kita yang Jawa Timur mungkin harus ekstra berkreasi seperti itu. Sementara teman-teman kita, saudara kita yang Jawa Barat nggak usah dineko-neko juga langsung hap mereka ya. Mereka, saya punya teman yang demikian itu daun pepaya. Saya pare itu ternyata kita punya caranya. Pare itu mentah itu ternyata enak, ndak pahit. Sampun nggih dicoba. Nah, itu dibiasakan setiap hari harus ada, kita harus mikir, hari ini apa ya yang mentah? Ya, apa ya yang mentah yang belum kita
konsumsi. Hari ini saya sudah mentahan apa? Wajib setiap hari. Enggak ada. Mboten. Jadi kalau mentah itu jadi obat, kalau mateng itu beda lagi ceritanya. Ngoten nggih? Oke, baik. Kalau begitu, karena tadi sudah tahu jawabannya, enggak usah dipisah-pisah. Nanti kalau dipisah-pisah justru nanti yang nanas kelor yang laris, sementara yang timun sama bengkuangnya enggak laris. Daripada begitu, semuanya di blender aja jadi satu nggih. Ininya kira-kira sak menten. Untuk kira-kira nanti dikonsumsi untuk seluruhnya mencicipi ngoten nggih. Oke, baik. Mungkin ada satu ibu atau dua ibu nanti yang bisa ke saya membantu. Ini saya punya lain lagi. Ya, kita itu kan itu ya, alhamdulillah Allah itu tidak pernah menciptakan segala sesuatu. Itu kita harus pegang prinsip niku. Karena sudah ada di dalam Al-Qur'an kan ngoten, harus jadi selain keyakinan kita buktikan. Ngoten nggih, bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia, termasuk ini. Termasuk kulitnya nanas, termasuk ini. Aduh kok cek nemen ingin dimaem. Loh, di sininya paling lebih banyak daripada di dalamnya. Gitu. Caranya gimana? Dicom. Kita ambil airnya saja. Jadi itulah yang disebut dengan infusa. Ada yang infusa caranya air dingin. Monggo yang ini bisa mulai jalan. Nggih. Monggo Bu. Saged monggo dibantu. Kemudian yang ini nggih. Tapi kondisi bersih nggih. Kondisi bersih ini boleh dicom. Kalau air dingin itu butuh semalaman, tapi ditaruh kulkas supaya ndak rusak. Tetapi kalau kita buru-buru pengennya cepat, pakai air panas nggak apa-apa, nanti mulai dingin sudah boleh dikonsumsi. Biasanya saya kalau buah-buahan begini, saya tambahkan kayu manis. Karena kayu manisnya pun juga berkhasiat. Jadi monggo anak-anak dibiasakan minuman seperti ini. Oke? Minuman-minuman yang berinfusa niki wau kita sebut sebagai infusa ini tadi setiap hari minumkan kepada anak-anak. Nanti jenengan titeni ndak mudah sakit. Tapi plus nggih, plus stop makanan yang tidak sehat. Nggih, jangan sampai kemudian yang begini dimasukkan tapi makanan yang tak sehatnya jalan. Empun ngantek ngatan. Nah, niki monggo niki saged di infusa. Ini nggih. Diinfusa sama ini ada golongan daun. Kalau tidak ada daun kelor, tadi rumusnya adalah semua buah maka daunnya berkhasiat. Boleh makanya ini tadi saya nunjuk daun kersen. Ini kalau capek-capek banget nanti sebelum tidur segelas, besoknya fresh. Monggo dibuktikan. Kaku lehernya, jadi sangat menekan resiko stroke, ngoten. Ya, jadi ada daun kersen, ambil sedikit nggih. Kalau untuk yang belum pernah, daunnya sangat sedikit. Sedikitnya seberapa? Sak menten niki sampun niki. Ini untuk sak rumah, kira-kira ini jadi 4 gelas. Ndak banyak. Nggih. Tapi nanti bisa setiap hari kalau sudah nyaman, sudah detok yang saya maksud ada macam-macam, tapi ndak dadi siji. Ada yang bentuknya nglieng, tadi itu yang mereteli badannya, kemudian ada yang diare, ada yang muntah. Bukan itu kemudian diistilahkan sebagai keracunan, beda loh nggih. Niki asli gawenane sing kuwasa, bukan kemudian seperti overdosisnya obat yang terus kemudian dilarikan ke rumah sakit, bukan seperti itu. Tetapi niku adalah efek adaptasinya tubuh ketika dibenahi. Monggo mangke dibuktikan. Mungkin pause dulu. Nggih, monggo. Saged kados membuat biasanya niku sampun. Seperti membuat biasanya niku. Tuh. Nggih. Seperti yang membuat cara biasa itu sudah ini nanti atau air yang di botol mungkin
Nanti biasanya kalau saya bukan pakai yang begini, tapi pakai yang apa tadi saya juga lupa enggak makan. Apa kayak segini loh, cekung, terus kemudian bolong-bolongnya lebih besar. Kalau begini ini enggak turun-turun. Kita kalau males sih tambah males nanti. Jadi kalau yang apa nih lubangnya agak gede-gede enggak apa-apa. Kan enggak masalah, kita katut sedikit-sedikit itu. Ngoten. Nggih, monggo. Sak kersa niki bebas kok. Bebas mawon. Kalau misalnya yang betul niku tidak menggunakan nopo krim, susu krim, yang betul membuat jus ngoten. Tidak pakai susu krim, tidak pakai gula pasir, nggih. Sampun wonten penelitiannya, pemakaian gula pasir durasi panjang niku akan membuat cenderung gula darah meningkat atau menjadi diabetes. Niku sampun nggih, sampun wonten penelitiannya. Jadi dos pundi, monggo sampai nggih. Nggak usah pakai gula. Jadi ambil manisnya dari buah, betul. Nggih. Monggo mungkin karena harus hemat waktu kita nanti lebih banyak tanya jawab saja. Ini segera ada yang membuat, monggo mungkin ada ibu-ibu yang mewakili. Misalnya berapa derajat apa air mendidih untuk yang ya, jadi ada di YouTube saya. Jadi ada yang misalnya pingin utuh sekali niku misalnya airnya air dingin biasa, kemudian tapi biasanya sebelum tidur ditaruh di kulkas, dibiarkan segininya nggih, tidak kemudian langsung disaring, direndam. Istilahnya com-coman. Nah, itu kemudian sampai besoknya itu baru keluar rasa di air itu sehat sekali. Ngoten boleh, tapi kalau kita buru-buru, air panas ditutup nggih, setelah disiram air panasnya ditutup. Ditutup tadi itu untuk apa? Jika ada senyawaan yang tadi saya bilang mudah menguap yang justru berkhasiat justru kita butuhkan supaya tidak lepas. Kembali ditutupnya tadi kan bisa diembunkan lagi. Ngoten. Saya minta air. Kalau sudah biasa tanpa disaring juga tidak apa-apa. Tidak ada informasi yang kemudian tanpa disaring itu berbahaya untuk ginjal itu sangat besar. Niki monggo bunda-bunda saged dimulai karena yang bikin ini lama. Napa niku kan harus dibiarkan dulu yang bikin infusa. Ngaten. Apakah wajib disaring? Jawabannya nopo? Tidak, karena semuanya niku juga sae. Kalau dikatakan wajib disaring tidak. Kalau kepingin rasa-rasa, saya juga pernah seperti ini saya kasih ala rujak gobet. Saya kasih gula merah, cabai, asam. Sudah aromanya rujak gobet saya suka. Misalnya ngoten meskipun tadi nggak harus halus, saya agak kasar, niku bisa dikonsumsi. Ngoten niku. Jadi nanti misalnya monggo yang tadi efeknya banyak sekali dari saudara-saudara kita yang Sunda tadi itu ya. Dengan kebiasaan seperti itu, nggih, kebiasaan konsumsinya seperti itu sejak kecil akan terbawa sampai gede. Jadi tadi sampai Mbak tadi itu kan sampai heran melihat terong itu di sini digoreng ya. Karena di sana tidak. Justru itulah yang bikin sehat. Misalnya kalau punya teman seusia yang terus kemudian aslinya Sunda, yang lainnya yang kulino dimasak niku wau, bisa jadi kemudian napa giginya mulai tanggal, copot. Tapi teman-teman yang Sundoan tadi itu tetap mukanya karena kebiasaan makan yang mentah-mentah tadi itu antioksidan itu tinggi. Jadi antioksidan tinggi itu tidak sepele. Badan yang sering diberikan antioksidan tinggi pun
tidak mudah kena radikal bebas ya, radikal bebas bukan golongan radikal, bukan begitu ya. Tetapi yang tadi itu toksin-toksin, jadi nanti akan tidak mudah flek di wajah. Ketika kemudian mempunyai kebiasaan makan yang mentah-mentah tadi itu. Ini bukan hanya dari kita anugerah, saudara-saudara kita yang dari Sundoan seperti itu. Tapi kalau di luar negeri namanya apa? Raw food, ya, salad.